di tahun 2000-an ada seorang cowok namanya Jojo. Umurnya nih sekitar hampir 30-an. Oke. Tapi dia masih bujangan. Nah, Jojo ini tuh PNS. Jadi dia dipindah tugaskan dari Jakarta ke Maluku. Tepatnya di Pulau Seram. Pulau Seram ya? Ya. Nah, karena masih bujang, Jojo ini milih buat tinggal di mes aja yang di-provide buat pegawai. Dan karena nggak punya kendaraan, si Jojo ini tuh selalu ke kantor, dari mes ke kantor itu bareng sama satu temennya yang sebenarnya temennya ini orang asli dari Seram, tapi tinggal di mes itu juga. Jadi mereka selalu naik motor bareng berdua. Oh, nebeng ya? Ya. Nah, dari mes ke kantornya Jojo ini sekitar 20 menitan lah. Emang kalau di perkotaan kan kayaknya deket kan. Cuman karena ini di daerah, hitungannya agak jauh. Iya benar. Nah, ada satu hari di mana temennya Jojo nih ngerasa nggak enak badan. Akhirnya dia izin buat gak masuk kantor dan stay di mes. Nah, Jojo dipinjemin lah motornya sama temennya. Akhirnya Jojo berangkat sendiri naik motor. Oke. Nah, di hari itu Jojo nih lembur. Jadi kayak dia baru pulang tuh sekitar jam 9 malam lah. Oke. Yaudah tuh akhirnya Jojo beres-beres, dia keluar dari kantor, cabutlah dia naik motor ngelewatin rute yang biasa dilewatin sama temennya. Tapi ya kali ini Jojo sendiri. Ya. Nah, saat itu di perjalanan tuh suasananya sepi. Kanan kiri pohon-pohon, kebun-kebun, rada gelap juga. Tapi karena Jojo udah biasa lewat jalan itu, jadi ya dia biasa aja. Nah, jadi kalau lo mau bayangin, ini tuh kayak masih jalan-jalan agak pedesaan gitu loh. Jadi kayak bukan perkotaan yang jalannya bagus gitu. Oke. Nah, sampai di satu titik, si Jojo ini ngeliat dari jauh ada cewek berdiri di pinggir jalan. Nah, si Jojo nih ngeliat si cewek ini kayak ngelambai-lambai tangan gitu loh, kayak minta tumpangan ke Jojo gitu. Si cewek ini dari jauh kelihatan pakai daster warna merah. Oke. Jojo semakin deket ke ceweknya, kelihatan lah si cewek ini cantik, masih muda, rambutnya panjang dan pakai daster kayak tadi gue bilang. Pokoknya kayak ya cakep lah si cewek ini. Jojo berhenti di depan si cewek ini, nanyalah Jojo, Nona mau kemana? Karena kalau di sana kayak panggilan Nona gitu kan, kakak gitu. Ya. Si cewek ini jawab, saya mau ke tempat teman saya kakak. Ya karena cewek cantik gitu kan, Jojo dengan pedenya bilang, ya udah Nona, saya antar aja. Kasihan Nona cantik jalan sendirian. Jojo bilang gitu. Naiklah si cewek ini, mereka jalan naik motor pelan dan santai. Seneng lah Jojo kan, kayak lu bayangin aja kapan lagi boncengin cewek cakep gitu kan. Iya benar. Terus di perjalanan si ceweknya ini pegangan ke Jojo, karena kan kayak dia pakai daster, duduknya miring gitu kan di motor. Jadi si cewek ini kayak pegangan ngelingkerin tangannya ke perutnya Jojo gitu. Nah, tapi di perjalanan itu Jojo nih kaget banget, karena tiba-tiba tangan si cewek ini tuh nggak cuman pegangan doang, tapi tangannya tuh gerak-gerak kayak ngelus-ngelus perutnya Jojo kayak seakan-akan godain gitu loh. Nah, si Jojo di situ juga ngerasa kayak, oh kayaknya si cewek ada maksudnya nih. Jojo sebagai cowok makin seneng dong, apalagi emang si Jojo ini dari awal udah ngeliat si cewek ini cakep banget. Iya. Nah terus nggak jauh dari situ si cewek ini bilang, ini belok kanan ya kakak. Jojo belok kanan lah. Nah setelah belok itu, yang tadinya jalannya ya lumayan oke lah, lumayan bagus gitu ya, aspal. Nah ini tuh kayak masuk agak-agak ke pedalaman gitu, kayak area kebun-kebun dan pohon-pohon yang lumayan lebat lah. Di situ tuh jalanan kayak makin sepi, makin gelap lah. Terus kayak sambil jalan pun si cewek ini tuh gak berhenti ngeraba. Oh, jadi masih? masih ngeraba. Bahkan sekarang sampai ke area dadanya Jojo gitu loh. Terus kayak ya pokoknya lu bisa ngerasa si cewek ini tuh emang ngajakin banget dalam tanda kutip si Jojo. Sampai si cewek ini tuh ngebisikin si Jojo, kakak mau nggak berhenti dulu. Nah di situ Jojo tuh udah yakin banget dan ngerasa kayak, oh ini sinyal nih dari ceweknya. Iya benar. Nah akhirnya di tengah-tengah kebun-kebun dan pohon-pohon itu Jojo berhentiin motornya, dia standarin, Jojo turun dan dia gandeng si cewek ini jalan masuk ke perkebunannya sampai ke sebuah pohon gede gitu. Sampai di depan pohon gede ini, tiba-tiba si cewek ini meluk Jojo dari belakang. Tapi di saat yang bersamaan ada satu hal yang Jojo ngerasa nih aneh banget. Apa? Dari awal Jojo nggak nyium ada bau apa-apa, tapi sekarang Jojo nyium bau busuk banget, kayak bangke hewan gitu.
Tapi di situ Jojo nyoba buat gak peduli. Toh kayak ya mereka kan juga lagi berduaan gitu kan. Iya benar. Nah tadi kan gue bilang Jojo dipeluk dari belakang kan. Iya. Terus setelah itu Jojo megang tangan si cewek ini yang ngelingkar di perutnya dia. Hah? Tapi Jojo ngerasa kok tangan cewek ini kasar. Dan pas dipegang kukunya tuh tajam panjang-panjang gitu. Wah di situ Jojo perasaannya udah nggak enak. Tiba-tiba si cewek ini berusaha buat nusuk jari-jarinya ke perutnya si Jojo. Jojo kaget dan dia berusaha buat ngelepasin tangan si cewek ini. Dia tarik tangannya biar lepas. Dan pas udah lepas, begitu Jojo ngeliat ke belakang, si cewek ini wujudnya udah nggak sama lagi. Cewek yang tadinya cantik banget, itu berubah jadi nenek-nenek tua. Anjing. Rambutnya putih, ubanan panjang, kulitnya keriput, dan si nenek-nenek ini tuh ngejulurin lidahnya panjang sampai ke dagunya. Ih. Di situ Jojo panik banget, gak pakai mikir panjang, dia langsung lari ke motornya, langsung tancap gas, dia ngebut ke mesnya, dan di situ untungnya Jojo selamat. Nah sampai di mes itu tuh Jojo langsung gedor-gedor pintu kamar temennya. Dan dia ceritain lah apa yang udah dialamin di malam itu. Oke. Di situ setelah dengar ceritanya Jojo, temennya ini ngasih tahu kalau misalnya yang Jojo lihat itu sosok yang juga sering dilihat sama orang-orang di daerah sana. Kan tadi gue bilang kan si temennya Jojo ini orang asli sana kan. Iya. Jadi itu dia cerita dulu itu ada seorang nenek-nenek yang di daerah itu tuh ngelakuin ilmu hitam gitu loh. Jadi kayak dia dikenal sebagai dukun. Dan dia tuh dianggap meresahkan warga. Nah akhirnya ya gara-gara meresahkan warga, si nenek-nenek ini diusir. Tapi nenek-nenek ini tuh dia nyimpen dendam sama warga di sana. Dan dia pengen ningkatin ilmunya dengan ilmu yang disebut ilmu Suanggi. Suanggi. Jadi Suanggi ini tuh kayak ilmu yang digunain sama si nenek ini. Dan dengan ilmu itu tuh dia bisa berubah jadi perempuan yang cantik. Nah untuk memperkuat ilmu hitam si Suanggi ini, dia tuh harus minum darah perjaka. Supaya dia tetap sakti, dan katanya itu emang udah rahasia umum orang-orang sana. Dan ternyata ya Suanggi ini gak cuman buat kayak mempercantik diri atau dendam aja, tapi bisa buat bikin kaya dan buat awet muda dan lain-lain. Gitu. Nah dan itu tuh gak cuman rahasia umum orang-orang sana, bahkan gak cuma di Maluku tapi di Papua juga ada. Dan sialnya temennya Jojo ini lupa buat ngasih tahu Jojo tentang hal tersebut. Oh gitu. Berarti Suanggi itu jatuhnya tuh praktek ilmu hitam ya? Iya bener Moy. Berarti masuk akal juga ya. Kenapa Jojo yang diincar sama si nenek itu? Karena kayak yang tadi lo bilang, si Jojo masih bujang kan? Iya betul. Tapi anjir, siapa yang nyangka ya? Ternyata di Indonesia bagian timur pun juga nyimpen banyak cerita mistis gitu loh. Iya betul. Nih misalkan ya, kita bentangin Indonesia dari barat ke timur. Menurut lo, makin ke timur makin mistis? Atau justru sebaliknya? Yang paling serem tuh malah ada di barat?